Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil artikel yang berjudul Implementasi Teori Belajar Behaviorisme J.B. Watson dalam Pendidikan Agama Islam. Saya sendiri Alfiatul Mahmudah dengan NIM 201190012. Yang akan dibahas dalam materi ini adalah teori belajar behaviorisme J.B. Watson dan Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, teori belajar behaviorisme itu sendiri. Pengertian teori belajar behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikolog yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikolog. Penganut aliran ini mempunyai pendirian bahwa organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikolog. Perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku menyiratkan betapa elastisnya manusia. Ia mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Kemudian teori belajar J.B. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Kemudian pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam dalam UU SPN merupakan usaha untuk memperkuat iman ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik, dengan memperhatikan tuntunan yang untuk menghormati agama dalam hubungan kerukunan antara umat beragama masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Pendidikan agama Islam itu adalah usaha berupa bimbingan baik jasmani maupun rohani kepada anak didik menurut ajaran Islam, agar kelak dapat berguna menjadi pedoman hidupnya untuk mencapai kebahagiaan hidup serta berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Tujuan PAI adalah memperkuat iman dan takwa, menghormati agama lain, memelihara kerukunan antar umat beragama, dan mewujudkan persatuan nasional. Karakteristik materi pendidikan agama Islam adalah: yang pertama, pendidikan agama Islam merupakan pembelajaran yang perlu dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok atau dasar terdapat dalam agama Islam. 2. Ditinjau dari segi muatan, pendidikan pembelajaran agama Islam merupakan pembelajaran pokok yang menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dan pembelajaran yang lain. Yang ketiga, diberikan pembelajaran agama Islam bertujuan agar terbentuknya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam. Kemudian secara garis besar materi pembelajaran pendidikan agama Islam dibagi menjadi 4 jenis, yaitu dasar, yaitu materi yang penguasaan menjadi kualifikasi lulusan pengajaran yang bersangkutan. Yang kedua, sekuensial, yaitu materi yang dimaksud untuk menjadi dasar untuk mengembangkan lebih lanjut materi dasar. Yang ketiga, instrumental, materi yang tidak secara langsung berguna untuk meningkatkan keberagamaan. Yang ketiga, pengembangan personal, yaitu materi yang tidak secara langsung meningkatkan keberagaman, tapi mampu membentuk kepribadian yang diperlukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang implementasi penguatan positif
dalam pembelajaran agama Islam. Pada awal abad yang ke-19, teori behaviorisme ini sangat berorientasi terhadap sebuah hasil yang didapat serta diamati. Pengulangan serta pelatihan juga dapat digunakan agar perilaku yang diinginkan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Dalam penjelasan dari ahli behavioristik yaitu John B. Watson, bahwa John B. Watson ini menganggap bahwa sebuah perilaku itu berbeda dengan sebuah pengalaman dan kesadaran, di mana sebuah perilaku tersebut yaitu apa yang dapat dilihat dan apa yang dapat dipelajari. Menurut John B. Watson, perilaku itu merupakan pergerakan dari otot-otot yang ada pada diri manusia sendiri. Berbicara yaitu pergerakan dari kerongkongan, dan berpikir merupakan berbicara dengan subyakal, di mana sebuah pembicaraan itu dibicarakan dengan dirinya sendiri. Bagi John B. Watson, manusia itu tidak merasa memiliki segala sesuatu yang bersifat kejiwaan atau berupa mental, atau biasa disebut dengan naluri, sifat, bakat, serta kecenderungan. Menurut John B. Watson, belajar khususnya pendidikan agama Islam merupakan sebuah perubahan sikap dan perilaku organisme sebagai pengaruh terhadap lingkungan pendidikan agama Islam tersebut. Saat ini masalah suatu pendidikan sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat setempat yang pendidikannya kurang optimal. Dengan adanya mata pelajaran pendidikan agama Islam ini diharapkan bisa menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban seseorang muslim dalam membentuk kepribadian yang bertanggung jawab. Menurut teori behaviorik, dalam pembelajaran terdapat suatu rangsangan atau stimulus dan terdapat suatu tanggapan atau respon yang punya unsur tekanan atau dorongan, rangsangan atau stimulus, respon atau tanggapan, dan reinforcement atau penguatan. Stimulus adalah apa yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Pengimplementasian teori belajar behaviorik pada pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilaksanakan dengan cara memberikan suatu penguatan motivasi, rangsangan, dan latihan. Motivasi yang dimaksud yaitu sebelum memasuki pelajaran secara berlangsung, seorang pendidik memberikan motivasi atau arahan terhadap peserta didik terkait materi-materi yang akan dibahas. Rangsangan di sini maksudnya yaitu dalam pembelajaran berlangsung, pendidik memberikan sebuah stimulus yang mampu membuat peserta didik bergairah dan menarik dalam belajar. Latihan di sini maksudnya adalah setelah selesai membahas materi-materi yang seorang pendidik memberikan latihan-latihan yang berkaitan dengan materi yang telah dibahas tadi. Penerapan teori belajar behaviorik pada pembelajaran pendidikan agama Islam ini menitik beratkan harapan yang sangat besar agar terwujudnya perubahan perilaku dan sikap peserta didik ke arah yang lebih baik dan mapan. Menurut John B. Watson, relevansi antara rangsangan dan tanggapan atau stimulus respon terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan setempat sehingga menyebabkan perubahan perilaku peserta didik dalam sebuah tanggapan. Melalui penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam mampu untuk memunculkan respon yang positif bagi peserta didik. Yang kedua yaitu implementasi penguatan negatif dalam pembelajaran agama Islam. Para ahli teori behavioristik berpendapat bahwa belajar merupakan bagian dari suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang suatu pembelajaran dalam berperilaku positif maupun berperilaku negatif. Para ahli teori behaviorisme juga tidak menganjurkan digunakannya hubungan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Tetapi apa yang mereka bicarakan dengan penguat negatif cenderung membatasi para peserta didik untuk berpikir serta berimajinasi.
Penguat negatif seperti hukuman dan juga pengurangan tugas terhadap peserta didik itu tentunya memegang erat peranan penting dalam proses belajar mengajar. Penguat negatif itu berbeda dengan hukuman. Perbedaannya terletak pada apabila hukuman itu harus diberikan sebagai stimulus supaya respon yang belum ada berbeda dengan respon yang sudah ada. Sedangkan penguat negatif itu sebagai stimulus harus lebih dikurangi supaya respon yang sama menjadi lebih kuat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.